Perkenalkan, nama saya Hanung Septemada dari 11 PS3. Hari ini saya akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama-tama tahunnya Jepang pertama datang ke Indonesia, yakni untuk menjadi rempah-rempah untuk dikonsumsi di negaranya. Namun makin lama Jepang mulai mensiasati untuk menguasai Nusantara Indonesia yang kaya akan SDA maupun SDM-nya. Sebagai negara fasis militerisme di Asia, Jepang sangat kuat sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Proses Jepang menduduki Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu diberi Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadi pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, Takti dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret tahun 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Bagian kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai oleh Jepang. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia sebelum mengeksploitasi rakyat dan sumber daya manusia. Jepang merebutnya lebih dulu dari Belanda lewat Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang berisi penyerahan atau kapitulasi Indonesia dari Belanda ke Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada 24 Januari 1942 kembali jatuh ke tangan Jepang. Menyusul Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam waktu 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan-Wetan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan dan pasukan yang terpukul mundur ke Lembang, Jawa Barat. Kebijakan pada zaman kependudukan Jepang. Kebijakan adalah aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu menjalankan kebijakan tenaga kerja Romusa. Romusa adalah sistem yang paling kejam selama Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan, namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan bahkan paksaan. Hal itu disebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikulikan sampai luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Aspek budaya, pemerintah Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kekaisaran memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya itu kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mana mungkin setuju memberikan hormat dengan membukakan punggung dalam-dalam atau sekiri ke arah matahari terbit. Kebijakan dalam aspek politik dan militer. Yang ke-1,
Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Nomor 3, Undang-Undang tanggal 22 Juli tahun 1942 tentang larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Kebijakan Jepang dalam aspek ekonomi. Yang satu, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Yang kedua, adanya kebijakan self-sufficiency. Kebijakan self-sufficiency adalah kelanjutan dari self-help atau kebijakan ekonomi perang yang dilakukan oleh Jepang. Kebijakan ini menekankan bahwa semua kekayaan yang dimiliki rakyat adalah untuk kepentingan perang. Ketiga, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Kebijakan Jepang dalam aspek pendidikan. Yang ke-1, mengadakan latihan kepada guru-guru di Jakarta. Yang kedua, menghapus diskriminasi dalam sistem persekolahan karena struktur sekolah diseragamkan di Indonesia menjadi sekolah umum. Terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan sekolah guru terdiri dari sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Jadi situ aja penjelasan dari saya tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.